Bapa yang besar, kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini di PMD Tuhan, kami hamba-hambamu Tuhan bersihat hati untuk selalu memulai bersama dengan Tuhan sebelum kami melangkah untuk melakukan pelayanan kami. Dan biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Engkau. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terbatas, kami hanyalah alat keset-Mu Tuhan yang rindu menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini menguatkan kami, memberikan kami hal-hal baru sehingga kami selalu semangat dalam melakukan setiap pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari Shalom. ini saya rindu membawakan satu tema yaitu ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini ya mungkin pernah kita bahas juga tentang uh, firman ini, tapi firman itu selalu baru ya. Ya mungkin ada hal-hal baru pasti yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya beri tema hamba Tuhan yang berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Ya, nah, saya kira ini hal-hal penting juga ya. Nah, tidak hanya kita sekedar berakar, tapi bagaimana kita bertumbuh dan terlebih kita harus berbuah. Nah, coba kita sama-sama lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, ya, rekan-rekan seperjuangan di PMD. Nah, ada dua orang yang ya kerjaannya sebagai petani. Nah, dia menanam, masing-masing menanam sebatang pohon. Nah, ini ada petani yang pertama, dia rajin menyiram pohon yang ditanam itu setiap hari. Dan dia selalu merawat, memastikan bagaimana pertumbuhannya, juga dipupuk, dikasih nutrisi. Nah, sedangkan petani yang satu lagi hanya sesekali menyiram, ya bahkan dia tidak peduli dengan ya bagaimana pohonnya ditanam, bagaimana dengan akarnya, tidak pernah dipupuk juga. Ya pokoknya hanya ditanam. Setelah itu ya kalau ingat dipelihara, kalau tidak ingat ya tidak dipelihara. Nah, suatu hari datang badai besar. Nah, si petani yang pertama itu pohonnya tetap berdiri teguh. Ya karena tadi dirawat dengan baik, disiram tiap hari, dipupuk sehingga pertumbuhannya itu baik dan tentu akarnya juga baik. Ya. Sementara petani yang kedua, ya ketika badai besar datang, pohon yang ditanam karena tadi dibiarkan saja tidak dipelihara, sehingga dalam perakarannya tidak dalam, sehingga ketika badai itu datang, ya akarnya uh, dangkal dan dia disapu oleh badai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah kehidupan kita sebagai hamba Tuhan bisa diibaratkan juga seperti pohon yang ditanam oleh kedua petani ini. Nah, jika kita berakar dalam Tuhan, kita akan bertahan dan berbuah. Tetapi jika kita tidak atau tidak dipelihara dengan baik, kita akan mudah tumbang oleh tantangan. Ya, kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah hamba Tuhan, mungkin kita sudah gelarnya luar biasa, tapi akhir-akhir ini kita juga lihat banyak hamba-hamba Tuhan juga yang tumbang gitu loh. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menghadapi masalah dan tidak apa namanya, tidak kuat menghadapi masalah itu dan akhirnya ya ada juga yang jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 menggambarkan kehidupan orang percaya yang diberkati oleh Tuhan ketika mereka yang berakar, mereka yang bertumbuh, dan mereka yang berbuah di dalam panggilan pelayanan.
Coba kita lihat satu persatu ayat-ayat ini di dalam uh, ayat 7 misalnya. Ya, bagaimana berakar dalam Tuhan. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini ada dua jenis orang ya. Mereka yang mengandalkan Tuhan dan mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, ya pasti selalu ada dua itu ya. Ya, mungkin di antara hamba Tuhan juga ada juga hamba Tuhan yang mengandalkan total mengandalkan Tuhan dan juga mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 disebutkan orang yang mengandalkan manusia seperti semak di padang gurun, kering, tidak berbuah dan juga mudah layu. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan seperti pohon yang berakar kuat di tepi aliran air. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita berakar di dalam Tuhan? Ya, ada tiga hal bisa kita lihat. Tidak ada jalan lain. Pasti kalau kita mau berakar di dalam Tuhan, pasti melalui doa dan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, banyak orang yang luar biasa khotbahnya. Ya, banyak orang yang tapi pertanyaannya, apakah dia punya persekutuan yang erat dengan Tuhan? Ya. Kemudian yang kedua, mendalami firman Tuhan. Doa firman Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita nggak baca Alkitab lagi, karena kita sudah merasa saya udah mampu, saya udah menguasai. Ya, saya kira itu uh, hal yang salah. Jadi bagaimana cara kita berakar di dalam Tuhan? Ya. Pertama melalui doa. Bagaimana di dalam doa itu kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya, mungkin tidak akan kita bahas satu-satu karena ini masalah waktu. Kemudian yang kedua mendalami firman Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ya saya kira semakin kita baca firman Tuhan, walaupun kita udah berkali-kali kita baca, ada hal-hal baru yang selalu menguatkan kita untuk tetap semangat di dalam pelayanan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjalani hidup dalam ketaatan dan iman kita kepada Tuhan. Ya, tanpa ketaatan, mungkin kita udah berdoa, kita mengerti firman Tuhan, tapi kalau kita nggak taat kepada firman Tuhan, ya, kita tidak akan berakar juga di dalam Tuhan. Jadi tiga hal, doa, firman Tuhan, dan bagaimana kita taat, ya, melakukan setia. Kalau kita lihat yang Tuhan katakan, hai hambaku yang baik, tidak hanya baik, tapi setia. Setia berarti terus menerus melakukannya, ya, atau taat, tidak ada alasan, titik, ya. Kenapa nggak berdoa? Tidak ada alasan. Pokoknya sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita berakar dalam Tuhan? Nah, tiga hal ini bisa kita lakukan. Jadi uh, bisa dibayangkan kalau seorang hamba Tuhan yang hanya mengandalkan ilmu tanpa hubungan yang kuat dengan Tuhan, ya, bisa diibaratkan sebagai seorang nelayan yang tanpa jangkar di laut. Ya, ketika badai datang, ia terombang-ambing dan juga kehilangan arah. Tetapi mereka yang berakar dalam Tuhan akan tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan. Bukankah akhir-akhir ini kita juga melihat ada hamba-hamba Tuhan yang istrinya masih hidup tapi menikah lagi. Ya. Kemarin kalau kita lihat di grup kita di PMD yang mungkin kok Ming yang kirim itu, yang Opa yang khotbah itu bagaimana hamba-hamba Tuhan sekarang sedikit-sedikit uang, uang, uang dengan mengatakan ini untuk pelayanan, tapi sebenarnya untuk dirinya. Ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh hamba Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ilmu, ya bisa kita bedakan gitu. Ya, orang yang memang punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika mungkin sederhana firman Tuhan yang disampaikan, tapi ya ada urapan Tuhan di situ, ada hubungan yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga orang yang mendengarnya juga diberkati. Tapi ada juga orang yang mungkin apa namanya,
pendidikannya tinggi, tapi ya seperti orang yang sedang orasi gitu. Jadi seorang hamba Tuhan yang hanya mengandalkan ilmu tanpa hubungan yang kuat dengan Tuhan, seperti seorang nelayan yang tanpa jangka di laut. Ya. Ketika badai itu datang, dia akan terombang-ambing dan kehilangan arah. Ya, kita lihat akhir-akhir ini kok ada juga hamba Tuhan yang berapa ya di Sulawesi kita pernah dengar kabar ada hamba Tuhan juga yang gantung diri. Berarti ya hamba Tuhan itu tidak lepas dari problem juga. Tapi kembali bagaimana kita membangun doa persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ketika badai itu, ya seperti ketika Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai di padang gurun, dia selalu berkata, ada tertulis. Ketika kita mendalami firman Tuhan, ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi, ada tertulis firman itu akan menjawab setiap persoalan tantangan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, kita harus membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Kita tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan dalam pelayanan. Saya kira teman-teman semua pasti tidak ada yang katakan pelayanan ini tidak ada masalah. Ya, pasti selalu ada tantangan. Justru di tengah tantangan itulah, ya, bagaimana kita semakin tergantung kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa melewati, ya, kita berproses di sana sehingga kita semakin dewasa, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengerti akan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebagai hamba Tuhan jangan hanya sibuk dengan tugas administrasi, tugas program, pelayanan kemana-mana, tapi lupa bagaimana hubungan terbengkalai dengan Tuhan. Ya, tetapi pastikan akar rohani kita dalam Tuhan semakin kuat. Yang tiga hal ini kita lakukan. Doa, firman Tuhan, ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat 8a, bertumbuh dalam iman. Katakan di situ, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Pohon yang sehat, kalau kita lihat, pohon yang sehat tidak hanya memiliki akar yang kuat, ya, tetapi juga bertumbuh dengan baik. Ya. Tadi karena dipelihara. Kalau dipelihara pasti bertumbuh dengan baik. Nah, di tempat saya itu saya lagi nanam jagung dengan anak-anak. Nah itu kelihatan jagung yang dipupuk, jagung yang sering disiram dengan jagung yang ya hanya sekali-sekali disiram, apalagi kalau musim kemarau dan tidak dipupuk. Ya. Dari hasil juga beda. Ya. Dari tongkolnya lebih besar yang dipelihara, sedangkan yang ya tidak terpelihara itu ya kadang kalau dibuka isinya ya bolong-bolong di sana. Ya. Jadi pohon yang sehat tidak hanya memiliki akar yang kuat, tetapi juga bertumbuh dengan baik karena pemeliharaan tadi. Kalau kita lihat di sini, air melambangkan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita lihat tanda-tanda pertumbuhan rohani seorang hamba Tuhan? Ya. Nah ini bisa kita untuk diri kita juga kan. Saya juga bukan saya sempurna, untuk diri saya juga khotbah ini untuk diri saya juga. Pertama itu memiliki karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya. Karakter Kristus yang nyata, ya, real dilihat. Ya, makanya kita dikatakan kita adalah Injil-Injil terbuka yang orang bisa lihat setiap hari. Ya, makanya ada dikatakan kalau mau tahu siapa hamba Tuhan katanya tanya pembantunya karena dia akan ya yang bergaul setiap hari dengan pembantunya. Ya, jangan tanya orang yang ini. Ya. Saya mungkin kesaksian juga sedikit untuk menguatkan firman Tuhan. Dan dulu bapak saya tidak malu. Saya bapak saya polisi, ya polisi zaman dulu itu kan, ya kalau pindah tugas itu pasti ya biasa ada istri barunya. Nah, dia dia termasuk pendiri gereja juga. Dia pendiri gereja, ya pendiri gereja. Tapi waktu meninggal, ya hamba Tuhan yang dari gereja itu, ya muji dia ini apa? Ini almarhum apa namanya uh, sudah membangun gereja, perintis gereja. Tapi setelah selesai khotbah,
Ada satu perempuan yang pukul peti kamu sudah membohongi saya. Ya, itu mama saya. Ternyata ada istri lainnya. Ya. Tadi bisa disembunyikan di depan jemaat, bahkan di depan hamba Tuhan bisa disembunyikan. Tapi semua sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Ya. Jadi tanda-tanda pertumbuhan rohani seorang hamba Tuhan memiliki karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, kasih, ya kita lihat buah-buah roh gitu. Galatia 5 ayat 22, 23. Kemudian terus belajar dan berkembang dalam pelayanan. Ya, bukan hamba Tuhan yang stuck gitu. Tapi seorang hamba Tuhan yang terus memperlengkapi diri. Apalagi kalau kita zaman sekarang. Wah, kemajuan, apalagi kemajuan teknologi luar biasa. Ya, jemaat kita juga mungkin ya kita harus upgrade diri kita terus supaya kita bisa meimbangi ya pengetahuan jemaat. Jadi kalau kita mau bertumbuh ya dalam dalam ya tadi kita bicara tentang holistik dalam berbagai hal gitu loh. Ya jasmani dan rohani, tidak hanya dari sisi rohani yang kita kejar terus walaupun itu yang ya terpenting, tapi kita nggak bisa pisahkan juga bahwa kita masih ada di dunia, kita masih butuh yang jasmani. Jadi terus belajar dan berkembang di dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, mampu bertahan di tengah tantangan dan tidak mudah menyerah. Tidak gampang, tidak mudah menyerah. Ya, kalau orang yang rohaninya terus bertumbuh, ya tantangan sebesar apapun dia akan tetap melihat Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kuhadapi. Ya, dia akan tetap bertahan di tengah tantangan dan tidak akan mudah menyerah. Nah, sama kalau kita lihat seorang atlet yang ingin memenangkan ya perlombaan, ya tentu tidak hanya berlatih satu kali, ya, tetapi terus-menerus melatih dirinya agar semakin kuat kan. Nah, sama dengan kita juga dalam pelayanan, kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu terus ditempa ya dalam melayani dan lain sebagainya, ya, kita akan menjadi ya pemenang yang tentu ya menghasilkan buah. Ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan harus memiliki sikap mau belajar, ya, mau belajar dan terbuka terhadap pembaharuan dalam pelayanan. Mungkin ya intinya sama, ya Alkitab itu tidak pernah berubah, tapi kan caranya bisa berbeda dengan ya tiap zaman untuk menyampaikan sama. Sama kalau zaman dulu kalau kita pergi penginjilan, ya kita harus apa namanya? Ya mungkin ya harus melewati lautan. Sama kalau kita mau pelayanan ke Papua dan lain sebagainya ke Sumatera, ya kita harus menyeberang dulu di Bakahuni kalau kita mau ke Sumatera. Tapi zaman sekarang hanya di tangan kita, kita bisa menjangkau dunia kan. Ya artinya apa? Ya, mau tidak mau kita harus belajar gitu kan. Ya terbuka terhadap apa pembaharuan dalam pelayanan. Apalagi generasi apa Gen Z yang harus kita hadapi ke depannya. Nah, mau tidak mau kita harus ikut. Ya walaupun saya katakan tadi esensi dari firman itu tidak pernah berubah, tapi cara penyampaiannya kan akan selalu bisa berubah gitu. Nah, kemudian jangan cepat puas dengan pencapaian saat ini, tetapi bagaimana kita terus bertumbuh dalam iman dan ya karakter kita. Kemudian yang ketiga, berbuah. Nah, tadi berakar, bertumbuh, dan tentu kita harapkan berbuah dalam pelayanan kan. Ya, yang tidak berhenti menghasilkan buah di ayat 8b. Jadi pohon yang sehat pasti menghasilkan buah kan. Ya. Begitu juga seorang hamba Tuhan yang berakar, seorang hamba Tuhan yang bertumbuh, pasti dia akan menghasilkan buah dalam pelayanannya. Ya, apa saja buah yang bisa kita hasilkan? Ya, kita bisa membawa orang mengenal Kristus, bertobat. Ya, jemaat yang kita layani mengalami perubahan hidup secara holistik, tidak hanya dari sisi rohaninya yang bertumbuh, tapi dari sisi mungkin penghasilannya juga bertumbuh. Nah, kita sudah menghasilkan buah dalam pelayanan. Ya, buah pelayanan yang berdampak dan membangun iman orang lain lewat pelayanan kita. Ya, iman orang semakin dikuatkan, semakin berharap sama Tuhan orang-orang yang kita layani. Ya, kemudian buah kasih dalam perbuatan baik,
buah ketekunan dan kesetiaan dalam pelayanan. Kita semakin setia di dalam pelayanan, itu kan buah-buah dari apa namanya pelayanan kita juga. Ya. Buah penginjilan yang membawa orang kepada Kristus dan lain sebagainya. Saya kira banyak buah-buah yang bisa kita hasilkan. Kan dikatakan di situ, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya seorang hamba Tuhan yang berakar, seorang hamba Tuhan yang bertumbuh, dia tidak akan berhenti menghasilkan buah-buah di dalam pelayanannya. Tentu itu yang kita harapkan semua kan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita terus menghasilkan buah-buah yang ya semakin mendekatkan orang, semakin orang ketika melihat buah-buah pelayanan kita, mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, tentu itu yang kita rindukan dalam pelayanan kita. Seorang petani menanam pohon apel dan merawatnya dengan tekun. Ya. Yang saya katakan tadi ya, yang real saya lakukan di sini misalnya saya nanam jagung, tiap hari kita rawat dengan baik. Ya kita pangkas daun-daunnya yang sudah rusak, ada rumput kita cabut di situ. Nah, setelah beberapa tahun pohon tersebut mulai berbuah, ya memberikan apel yang manis dan sehat bagi orang. Ya orang menikmati buah-buah itu. Namun ada juga pohon yang tidak dirawat dengan baik dan akhirnya kering, tidak menghasilkan apa-apa. Ya sama ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon, ya harusnya sudah menghasilkan buah, tapi kok hanya daun yang ada di sana. Ya harusnya sekian lama kita dalam pelayanan, tapi kok nggak ada buah-buahnya gitu. Ya, jadi demikian juga dengan pelayanan hamba Tuhan yang berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman dan setia dalam tugas akan menghasilkan buah yang berguna bagi orang lain. Bukan kebanyak orang melihat sekarang, wah hebat ya hamba Tuhan itu, ya hanya melihat jadinya. Tapi kadang nggak lihat bagaimana dia benar-benar pakai lutut, ya untuk membangun pelayanan itu. Dia setia di dalam pelayanan itu. Tapi bukankah ada hamba-hamba Tuhan yang juga bilang, "Ah, saya mendapatkan suara dari Tuhan. Saya disuruh pindah." Padahal dia nggak tahan di mungkin daerah kurus mungkin ya dalam daerah kurus sehingga dia bilang mengatasnamakan Tuhan, Tuhan menyuruh saya pindah. Ya, nah tidak setia. Seorang hamba Tuhan tidak menjaga hidup rohaninya, ia tidak akan dapat memberi dampak bagi jemaat yang dilayaninya. Ya, pendengar atau hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagai penutup, ya kita sebagai hamba Tuhan, ya mari kita terus berakar dalam Tuhan. Yang saya katakan ada 3 hal tadi, ya bangun hubungan yang ada dengan Tuhan, terus tekunin firman Tuhan, setia di dalam setiap pelayan yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Mari kita bertumbuh dalam iman, ya walaupun mungkin keadaan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan berbuah di dalam pelayanan. Jika kita terus mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mudah goyah dalam menghadapi tantangan, melainkan akan semakin kuat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan, kalau kita setia di dalam Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itulah yang Tuhan berikan. Ya, saya puji Tuhan, ya Tuhan berkati ya sebagai pengajar. Ya, sudah tidak ada harapan sebenarnya untuk bisa dapat sertifikasi dosen, tapi Desember tahun lalu, ya tahun 2024, dapat sertifikasi dosen dan puji Tuhan, ya saya juga ikut penyuluh dan ya kemarin dinyatakan lulus P3K. Ada 2 yang Tuhan kasih, saya yang puji Tuhan luar biasa gitu ya. Dalam waktu tahun yang bersamaan, ya tidak ada yang kebayang gitu kan. Tapi itulah yang Tuhan ketika kita ya belajar berakar, bertumbuh. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita terbayang dalam pikiran kita, justru itu yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemaparan firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan terus bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan juga terlebih menghasilkan buah-buah di dalam setiap pelayanan kami, sehingga banyak orang yang merasakan dampak dari pelayanan kami, dan mereka akan bersyukur dan memuji membesarkan nama Engkau Tuhan.
Terpuji namamu Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di dalam ibadah pagi, doa pagi PMD Tuhan. Biar dalam setiap pelayanan kami terus berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah-buah yang banyak. Terpuji namamu Tuhan di dalam